Oke teman-teman, terima kasih udah balik ke channel saya ya. Ketika kalian ingin membeli motor Satria Vutaline ini, seharusnya kalian cek bener-bener kondisinya seperti apa. Jangan sampai kalian beli sampai tertipu dengan motor ini, dikarenakan ada beberapa hal, banyak hal juga yang harus dicek saat sebelum membeli motor ini, dikarenakan motor ini udah nggak tua lagi. Simak terus ceritanya ya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah balik ke channel saya. Yang harus diperhatikan dalam membeli motor ini sebelum membeli, yaitu kalian harus benar-benar cek dulu nih teman-teman. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membeli motor Suzuki Satria Thailand ini. Simak terus ya ceritanya ya. Membeli motor ini sebaiknya teman-teman harus cek dulu. Yang pertama yaitu harga pasarannya. Meskipun harga pasarannya di sini motor ini sedikit lebih tinggi daripada versi Indonesia, tetapi tetap ada harga pasarannya. Sebaiknya teman-teman cek dulu harga pasarannya berapa. Ini yang kedua yang teman-teman harus perhatikan, yaitu dimana motor Satria Thailand ini mempunyai perbedaan yang cukup banyak dengan versi Indonesianya. Sebaiknya teman-teman cek dulu perbedaannya apa. Di video saya yang pertama itu ada perbedaan motor antara Suzuki Satria Thailand dan Indonesia ini. Sebaiknya kalian klik dulu di video saya yang di atas itu, klik dulu, pahami dulu sebelum membeli motor ini. Tips yang ketiga, ciri-ciri motor Satria Thailand ini ada beberapa ciri-ciri. Teman-teman jangan sampai ketipu ya, itu di video saya pertama juga ada. Sebaiknya teman-teman nonton dulu ciri-cirinya seperti apa. Nanti kita lanjut bahas ke masalah mesin. Tips yang keempat, sebaiknya teman-teman cek dulu nomor rangka, nomor mesin, apakah sesuai dengan surat-suratnya. Baru membahas tips yang kelima. Nah, tips kelima yaitu sebelum membeli sebaiknya dicek dulu apakah di mesinnya ini terdapat kebocoran teman-teman. Jangan sampai kita beli tapi kita kok masih dandan motor ini. Sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih motor ini. Tips yang keenam yaitu cek dulu suara mesin apakah masih halus atau udah ngelidik. Biasanya penyakit Satria itu di kampretnya ya, itu teman-teman cek dulu mesinnya itu seperti apa. Tips yang ketujuh, sebaiknya teman-teman cek dulu kabel bodinya apakah masih asli dan kelistrikannya apakah masih normal. Masih di kelistrikan ya, sebaiknya teman-teman cek dulu ini kiprok sama CDI yang berada di dalam sini, dan cek juga kondisi baterai seperti apa, dikarenakan motor ini kan motor udah 16 tahun ya, udah nggak muda lagi. Perlu ekstra perawatan juga. Sebaiknya teman-teman pilih yang bagus, masih bisa pakai. Tips berikutnya, cek dulu kaki-kaki ya tentang shockbreaker depan ini. Sebaiknya teman-teman cek dulu masih bagus, masih layak, mengingat motor ini kan motor udah menginjak tua ya, jadi ya perlu ekstra hati-hati dalam memilih motor ini. Tips berikutnya yang harus teman-teman perhatikan yaitu kaki-kaki shockbreaker belakang sama pelek depan belakang itu kondisinya bagaimana. Kalau masalah pelek itu relatifnya bagaimana, itu suku cadangnya
juga masih banyak. Kalau andai kata bodinya masih oke, semuanya oke, peleknya nggak oke, masih bisa dicarikan karena part pelek ini masih bisa kita masukin dari versi Indonesia atau yang terbaru. Oh iya teman-teman, bagi tips lagi ya, ini masalah baut. Baut baut semuanya ya, terutama baut itu usahakan pilih yang original ya, jangan yang probot apa-apa ya, dikarenakan saya ini lebih suka yang original. Dia kokoh, kuat, sekencang apapun kamu memutarnya pasti nggak akan dol, dikarenakan baut ini dihitung kepresisiannya. Nah ini juga teman-teman bisa lihat ya, ini bautnya juga masih asli. Untuk mengecek mesin lebih jauh di mesin, sebaiknya cek dulu baut-bautnya apakah masih asli atau udah ganti, dikarenakan kalau udah ganti mending mikir beli motor yang lain aja, masih banyak pilihannya. Nah ini asli asli asli. Tips yang terakhir ya, masalah baju itu gampang-gampang susah. Gampangnya seperti apa? Gampangnya bisa dilihat, tetapi masalah untuk pencarian part baju itu saya pengguna lama ya, jadi tahu. Alangkah baiknya baju-baju itu teman-teman pilih yang original, dikarenakan pencariannya susah banget. Ya, demikian tips dari saya teman-teman, mungkin bisa menambah wawasan teman-teman, juga bisa menambah wawasan untuk saya. Sekiranya teman-teman melihat video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Komen apabila ada pertanyaan, pasti saya akan menjawabnya. Terima kasih.